Dua hal ini, mengambil sebab dan tawakal, ini banyak dari kaum muslimin yang keliru. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ya udahlah, cukup kita bertawakal saja. Tidak dia mau mengambil sebab. Besok mau ujian, ya udahlah, tawakal aja. Belajar tidak, murjaah tidak, udah tawakal aja. Dia tidak mau mengambil sebab. Sebagian yang lainnya, dia belajar mati-matian misalnya. Dia katakan bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, katanya. Ya, maka dua-duanya ini salah. Ya, keduanya ini salah. Ahlus sunnah berada di pertengahan. Ahlus sunnah dia mengambil sebab, sebagaimana hal ini diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kita untuk mengambil sebab, sebagaimana dalam hadis tadi, fatadawwaw wala tadawwaw bil haram. Berobatlah kalian, akan tapi jangan berobat dengan suatu yang haram. Maka mengambil sebab ini diperintahkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Akan tetapi yang salah adalah apabila seorang dia bertawakal dengan sebab tersebut. Dia katakan bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dia lupa bahwasanya ada Rabbul Alamin, ada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan maslahat dan mudarat. Dan ini adalah iman kita bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan mudarat dan manfaat kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segiat apapun kita belajar, segiat apapun kita berusaha, kalau Allah tidak takdirkan, kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan terjadi suatu amalan. Tidak akan kita mendapatkan kesuksesan. Setekun apapun kita belajar, sekeras apapun kita bekerja, kalau Allah tidak berikan hidayah, maka tidak akan bisa kita mendapatkannya. Ya, ini ahlus sunnah. Dia tidak bertawakal kepada pekerjaannya, tapi dia bertawakal kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini juga sebagaimana apa yang dahulu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, untuk mengikat untanya, kemudian baru tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah katakan, iqilha wa tawakkal. Ikatlah dia, ikatlah untamu dan tawakallah. Ya, Rasulullah perintahkan untuk apa? Untuk ikat dulu untanya, kemudian baru tawakal. Ya, bukan langsung tawakal aja, biarkan aja untanya, letakkan di tengah padang pasir, kemudian antum pergi. Ya hilang, itu konyol namanya, bukan tawakal. Jadi seorang muslim ya diperintahkan untuk mengambil sebab sehingga dia mendapatkan kebaikan dan terhindar dari musibah. Dia mendapatkan kebaikan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita sakit berobat? Karena Nabi yang mulia SAW perintahkan kita untuk berobat. Bukan dengan berobat pasti sembuh. Betapa banyak orang yang berobat tidak sembuh, dan betapa banyak orang yang sakit kemudian tanpa obat sembuh. Kenapa kita berobat? Kenapa kita beramal? Karena diperintahkan oleh Rasul tercinta Muhammad SAW. Allah perintahkan kita untuk beramal, untuk berobat. Ya, makanya kita lakukan. Dan tidak ada kaitannya dengan kesuksesan, tidak ada. Kesuksesan datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sering kita ingatkan. Dalam masalah rezeki misalnya, tidak ada kaitannya antara kerja keras dengan orang itu menjadi kaya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya orang itu cerdas kemudian jadi kaya. Tidak ada kaitannya. Betapa banyak orang yang kerja keras siang malam dia bekerja,
banting tulang, peras keringat. Ternyata hartanya segitu-gitu saja, tidak bertambah. Tidak dia menjadi orang paling kaya di dunia. Padahal mungkin kerja kerasnya luar biasa. Begitu juga betapa banyak orang yang cerdas, pintar, luar biasa. Ya ternyata hartanya segitu-gitu juga. Tidak dia menjadi orang yang paling kaya. Artinya tidak ada kaitan. Dan betapa banyak orang yang dalam tanda kutip bodoh. Orang itu bodoh. Tapi ternyata Allah berikan kekayaan. Dia kerjanya tidak seberapa. Ya, ada orang yang cuma goyang-goyang kayak orang gila. Kemudian jadi trending, kaya dia. Ya enggak? Antum lihat, goyang-goyang, enggak jelas goyangnya. Ya, enggak jelas sekali, enggak butuh ilmu gitu loh. Tiba-tiba trending, diundang ke sana sini jadi kaya. Ini subhanallah. Ya, makanya anak katakan enggak ada kaitannya antara kerja keras, kemudian kecerdasan dengan kekayaan. Allah Taala telah tetapkan. Kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk beramal, untuk mengambil sebab. Udah, kemudian ya kita kerjakan dengan cara yang terbaik sebagai bentuk apa? Keseriusan kita mengikuti sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi disuruh kita untuk beramal. Maka kita lakukan amalan soleh tersebut dengan sungguh-sungguh. Perintah Nabi, ibadah kepada Allah Taala. Sewaktu kita bekerja, ya Rasul yang memerintahkan kita untuk bekerja, gitu ya. Kita cari nafkah, kita berobat, ya kita kerjakan secara maksimal. Kita belajar secara maksimal. Kenapa? Ini ibadah kepada Allah Taala. Ya, ini ibadah, dan ibadah harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Semakin baik kita lakukan ibadah tersebut, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin tekun kita belajar, membaca Quran, menghafal Quran, semakin tekun kita lakukan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Ustaz, ana sudah 5 tahun ngapal Quran, sudah 10 tahun, belum selesai Ustaz ngafalannya. Belum hafal 30 juz, sudah 20 tahun ngapal. Ya, ini kita katakan ini perkara yang berbeda. Antum dapat hafal dan tidak dapat hafal, ya ini rezeki dari Allah Ta'ala. Ini rezeki dari Allah Ta'ala. Kalau Allah mau jadikan hafal, bentar. Ada orang yang 1 bulan bisa hafal Quran. Ya enggak? 1 bulan hafal dia Quran. Subhanallah. Ada yang udah 20 tahun ngapal. Bukan enggak sungguh-sungguh dia ngapal. Enggak hafal-hafal. Anak kecil ngapal bentar, hafal Quran. Subhanallah. Ini kita katakan, ini rezeki dari Allah Taala. Tidak ada kaitannya. Kenapa kita hanya diperintahkan untuk beramal? Ya, kita beramal. Kita maksimalkan. Kita ngafal Quran maksimal, kita berupaya semaksimal mungkin. Ini ibadah pada Allah Taala. Kita yakini setiap kita membaca Al-Quran, kita mencoba menghafal Al-Quran, kita ulang-ulang bacaan Quran, inilah kebaikan bagi kita. Kita dapat pahala dari Allah Taala.